Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Pocong Bantet. Kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Teluk Hitam, suasana malam selalu diselimuti kabut tipis yang turun dari rawa-rawa di pinggir hutan. Desa itu dikenal sunyi, namun menyimpan kisah kelam yang selalu berbisik dari mulut ke mulut warganya. Dan salah satu kisah paling menyeramkan berawal dari seorang bayi yang lahir tidak sempurna, bernama Eza. Malam itu, sekitar 21 tahun yang lalu, terdengar tangisan bayi dari rumah gubuk sederhana milik pasangan Apip Noval dan Siti Maryam. Rumah itu hanya berdinding papan, dengan lampu minyak yang redup berkelip. Maryam baru saja melahirkan dengan bantuan dukun beranak desa, seorang perempuan tua bernama Mak Iti. Namun begitu melihat bayi itu, wajah Mak Iti menegang. Tubuh bayi itu terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari bayi normal pada umumnya. Lengannya pendek, kakinya pun seperti bantet, seolah pertumbuhan tulangnya terhenti sejak dalam kandungan. Maryam yang masih lemah mencoba tersenyum sambil menggendong bayinya. "Anakku laki-laki," bisiknya dengan suara serak. "Aku beri nama Eza." Apip berdiri di dekat dipan bambu, wajahnya kaku. Ia menatap anaknya lekat-lekat. Ada rasa aneh yang menusuk hatinya. Bangga karena dikaruniai anak laki-laki, tapi juga getir karena wujud anak itu berbeda. Mak Iti hanya bisa menghela napas. Anak ini, lahirnya tak seperti biasa, badannya bantet. Entah nanti bagaimana nasibnya. Maryam segera menoleh, wajahnya pucat. "Maksudmu apa, Mak?" "Bukan maksud buruk Maryam, hanya saja, orang desa ini kadang suka kejam." Lidah mereka tajam. "Aku harap kalian kuat menjaga anak ini." Apip mengepalkan tangannya. "Apapun bentuk anakku, dia tetap darah dagingku." Namun perkataan itu tidak sepenuhnya benar. Seiring berjalannya waktu, Apip sering merasa getir melihat Eza yang tubuhnya tak kunjung tumbuh seperti anak lain. Eza tumbuh di lingkungan yang keras. Sejak kecil, tubuhnya tidak pernah besar maupun tinggi. Umur 6 tahun, tubuhnya masih seperti anak berusia 3 tahun. Suaranya kecil, langkahnya pendek, dan wajahnya selalu murung. Anak-anak lain di Desa Teluk Hitam sering mengejeknya. Ada bocil bantet," teriak seorang anak bernama Randi, yang kelak menjadi salah satu pemuda paling ditakuti di desa karena kelakuan kasarnya. Teman-temannya ikut tertawa. "Kecil banget, seperti tikus. Kalau lari, pasti jatuh, kakinya kan pendek." Eza hanya bisa menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak pernah membalas. Ia akan berlari pulang, masuk ke gubuk, lalu menangis dalam diam. Maryam sering memeluknya erat. "Sabar ya nak, biarlah orang berkata apa. Kau tetap anak ibu." Namun di balik itu, hatinya selalu tersayat. Api pun diam saja. Dalam dirinya ada rasa marah pada warga desa yang selalu memperolok anaknya, namun juga ada amarah yang tak bisa ia jelaskan. Amarah pada takdir, mengapa anaknya dilahirkan berbeda. Seiring Eza bertambah usia, ejekan itu tak pernah berhenti. Justru semakin parah. Orang dewasa pun ikut merendahkannya. Di pasar desa, seorang pedagang ikan pernah berkata dengan nada sinis, si bantet lewat. Nanti jangan-jangan tumbuhnya segitu terus sampai tua." Yang lain menimpali, "Kasihan, orang tuanya pasti malu punya anak begitu." Maryam yang mendengar itu langsung menarik tangan anaknya dan membawanya pulang. Wajahnya merah, bukan karena marah pada anaknya, tapi karena sakit hati pada ucapan-ucapan orang. Apip, yang mendengar cerita itu dari istrinya, hanya menghela napas panjang sambil mengepalkan tinju. Ia tak bisa melawan semua orang. Namun, tanpa disadari, semua hinaan itu mulai mengendap dalam hati Eza. Seperti bara kecil yang lama-lama menjadi api, lalu berubah menjadi dendam. Saat menginjak usia 15 tahun, tubuh Eza masih tampak seperti anak berusia 8 tahun. Tubuhnya kecil, bantet, wajahnya tirus, dan suaranya pun tidak tegas. Anak-anak seusianya sudah bekerja di ladang atau ikut orang tua ke kota, sementara Eza hanya bisa berdiam di rumah, enggan keluar karena takut diejek. Namun Randi, yang kini sudah remaja, tak pernah berhenti mencari Eza. Bersama gengnya, ia sering datang ke gubuk Eza hanya untuk mengejek. "Oi, bantet. Keluar kau. Jangan sembunyi terus."
Apa kau tak malu? Jadi anak laki-laki tapi badannya seperti bayi? Kadang mereka melempari atap rumah Eza dengan batu. Maryam akan keluar sambil berteriak, "Pergi kalian! Jangan ganggu anakku." Tapi Randi hanya tertawa. "Kalau Bantetmu berani, suruh dia keluar." Eza hanya duduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong, penuh air mata. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi lidahnya keluh. Yang ada hanya perasaan sakit yang makin menumpuk. Banyak malam di mana Eza duduk sendirian di belakang rumah, menatap bulan yang tertutup kabut. Di kejauhan, suara kodok dari rawa terdengar serak, bersahut-sahutan. Angin malam desa Teluk Hitam selalu dingin, menusuk tulang. Dalam kesunyian itu, Eza sering berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa Tuhan menciptakanku untuk ditertawakan? Kalau hidup hanya untuk jadi bahan hinaan, lebih baik aku tidak ada. Perlahan, pikirannya dipenuhi kegelapan. Ia mulai membayangkan dunia di mana semua orang yang menyakitinya mendapat balasan. Dunia di mana ia tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi sesuatu yang ditakuti. Suatu hari, ketika Eza berusia 21 tahun, ia mencoba memberanikan diri keluar rumah. Ia hanya ingin membeli gula di warung. Namun malang, Randi dan kawan-kawannya sedang nongkrong di pos ronda. Begitu melihat Eza, Randi langsung berdiri. Bantet. Mau kemana kau? Eza mencoba diam, menunduk, dan mempercepat langkah. Namun Randi menghadang. Kau pikir bisa hidup normal di desa ini? Semua orang tahu kau hanya aib. Bantet. Bantet. Orang-orang di sekitar ikut menoleh, sebagian tertawa, sebagian hanya menonton tanpa peduli. Tidak ada yang membela Eza. Eza berdiri kaku, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Lalu ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan mengunci diri. Maria mengetuk pintu. Eza, nak, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Sejak hari itu, Eza semakin pendiam. Ia jarang keluar kamar, bahkan makan pun sering ditinggalkan. Maryam semakin khawatir, sementara Apip hanya bisa duduk murung di serambi, menatap kosong ke jalan desa. Malam itu, kabut dari rawa merayap lebih tebal dari biasanya. Bulan purnama tertutup awan, dan suara anjing menggonggong panjang dari kejauhan. Di dalam kamarnya, Eza menulis sesuatu di selembar kertas lusuh. Tulisan tangannya gemetar, namun jelas. Aku tidak tahan lagi hidup di dunia ini. Semua orang telah melukaiku, menghina, menertawakan, memperlakukanku bukan sebagai manusia. Aku bukanlah ciptaan Tuhan yang diinginkan siapapun. Tapi sebelum aku mati, aku kutuk semua orang yang ada di desa Teluk Hitam. Biar mereka merasakan sakit yang lebih pedih dari yang kurasakan. Aku akan kembali dan menagih darah mereka satu persatu. Tangannya bergetar, air matanya jatuh mengenai kertas itu. Ia menatap tali tambang yang sudah ia ikat di balok kayu atap rumah. Dengan langkah gemetar, ia berdiri di atas kursi kayu reot. Kalau aku mati, aku akan kembali, bisiknya lirih. Lalu kursi itu jatuh terbalik. Suara benda jatuh terdengar keras. Dan sekejap rumah itu sunyi. Maryam yang sedang tertidur di kamar sebelah terbangun mendengar suara aneh. Ia berlari ke kamar Eza, namun pintunya terkunci. Ia menendang, dan begitu pintu terbuka, pandangannya membeku. Eza tergantung di tengah kamar, tubuh kecilnya terayun pelan, wajahnya pucat dengan lidah terjulur. Eza, jerit Maryam hingga menggema ke seluruh desa. Apip datang tergesa, wajahnya pucat pasi, tapi di matanya tidak hanya ada kesedihan, ada api lain yang menyala. Jeritan Maryam malam itu mengguncang seluruh desa Teluk Hitam. Warga yang masih terjaga segera berdatangan, membawa lampu minyak, obor, dan wajah penuh penasaran. Suara tangisan pecah, menyayat hati siapapun yang mendengar. Namun di balik isak, ada juga bisik-bisik sinis yang muncul. Kasihan, akhirnya Bantet itu tak kuat juga. Sudah kuduga, anak itu tak akan panjang umur. Lihatlah, mati gantung diri aib untuk keluarganya. Maryam berlutut di lantai kamar, merangkul tubuh Eza yang sudah diturunkan dengan bantuan beberapa tetangga. Air matanya tak berhenti mengalir, sementara tangannya gemetar menyentuh wajah dingin anaknya. Kenapa kau tinggalkan ibu nak? Kenapa begini caramu pergi?
Apip berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kaku, matanya merah. Namun yang berbeda dari Maryam, tidak ada air mata yang jatuh. Ia menatap tubuh anaknya, lama sekali, seakan ada percakapan tak kasat mata yang hanya bisa ia pahami sendiri. Esok paginya, kabut masih tebal menutupi desa Teluk Hitam. Udara dingin menusuk, lebih menusuk daripada biasanya. Warga mulai berdatangan ke rumah Apip untuk membantu pengurusan jenazah. Tubuh Eza dibaringkan di atas dipan bambu. Beberapa lelaki desa memandikan jasadnya, sementara Maryam tak henti-hentinya menangis. "Jangan lama-lama, jangan kedinginan anakku," katanya lirih, seakan lupa bahwa anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dimandikan, kain kafan putih dibentangkan. Eza dibaringkan di atasnya. Para lelaki mulai membungkus tubuh kecil itu, lapis demi lapis, hingga wajah pucatnya tertutup sempurna. Di luar rumah, suara bisik-bisik terus terdengar. "Kasihan, mati muda." Tapi jujur saja, bukankah dia sendiri yang memutuskan bunuh diri? Itu dosa besar. Biar cepat dikubur, biar keluarganya tak bawa sial ke desa. Maria mendengar ucapan itu. Ia menjerit histeris, mencoba menerjang keluar rumah, namun ditahan para perempuan. "Dasar kalian kejam. Anak saya manusia. Kalian semua yang membuatnya begini." Suasana makin kacau. Apip hanya diam, menunduk, lalu melangkah masuk ke ruangan jenazah. Saat prosesi terakhir, mengikat pocong, semua orang keluar sebentar untuk menyiapkan liang lahat. Tinggallah Apip sendirian bersama jasad anaknya. Ia menatap kain kafan putih itu. Tangannya bergetar saat memegang tali pocong di bagian kepala. Menurut aturan, tali itu nantinya akan dibuka setelah pemakaman, agar arwah tenang. Namun Apip tidak berniat melakukannya. Ia menunduk mendekati wajah anaknya yang terbungkus kain. Dengan suara pelan namun penuh amarah, ia berbisik. "Anakku, kau mati bukan karena kelemahanmu. Kau mati karena orang-orang bejat di desa ini. Mereka semua tertawa di atas penderitaanmu. Kau jangan diam, nak. Jangan tenang. Jangan maafkan. Bangkitlah dan balas dendammu sendiri." Tangannya menekan kuat tali pocong di kepala Eza. Ia sengaja membuat ikatan lebih kencang. "Biar kau tak bisa lepas, biar kau terikat di antara dunia dan akhirat. Biarlah kau kembali, Eza. Balas semua orang yang telah menginjak harga dirimu." Matanya merah berair, tapi bukan karena kesedihan, melainkan dendam. Saat orang-orang kembali masuk, Apip sudah berdiri tenang. Seolah tidak ada yang terjadi. Jenazah Eza dibawa ke tanah pemakaman desa yang terletak di tepi rawa. Jalannya sempit, diapit semak belukar. Suara kodok bersahutan, seolah ikut mengiringi perjalanan terakhir anak itu. Ketika liang lahat selesai digali, jasad Eza diturunkan. Doa pun dibacakan oleh Kiai Munir, tokoh agama desa. Namun ada keanehan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Beberapa orang merinding, seakan ada sesuatu yang ikut hadir di pemakaman itu. Maria menangis terseduh-seduh. "Jangan tinggalkan ibu, nak." Tangisnya tak henti meski tanah mulai menimbun jasad Eza. Apip hanya berdiri kaku, matanya menatap tanah basah itu. Di dalam dirinya, ada rasa lega bercampur getir. Ia tahu, anaknya tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu, suasana desa Teluk Hitam lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menutupi jalanan. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Di rumah duka, Maria masih terisak di dalam kamar. Sementara Apip duduk di serambi, menyalakan rokok kretek dengan tangan gemetar. Matanya menatap gelap, namun di dalam kepalanya ia terus mendengar suara Eza. "Ayah, aku kesakitan. Ayah, aku marah." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu belakang. Maryam yang mendengar langsung memekik, "Bang, ada yang ketuk pintu." Apip berdiri, berjalan perlahan ke arah belakang rumah. Ia membuka pintu, namun tidak ada siapapun. Hanya kabut putih pekat yang masuk bersama udara dingin. Namun samar-samar, Apip melihat sesuatu di ujung halaman. Sosok kecil dengan kain putih lusuh, berdiri kaku. Apip menahan napas. Matanya membelalak. Ia tahu siapa itu. Bibirnya bergetar, namun senyum tipis muncul. "Bagus, kau sudah mendengarkan ayahmu."
Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dalam kabut, lalu perlahan menghilang. Beberapa hari setelah pemakaman, keanehan mulai terjadi di desa. Suatu malam, Randi sedang duduk di pos ronda bersama 3 temannya. Mereka tertawa keras, membicarakan perempuan dan mengejek Eza yang sudah tiada. Kasihan si Bantet mati gantung diri. Bahkan mati pun tak berguna. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Lampu petromax di pos ronda berkelip, hampir padam. Anjing-anjing desa menggonggong lagi, lebih keras dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara seperti suara benda berat melompat-lompat di tanah. "Apaan tuh?" tanya salah satu temannya. Randi menegakkan badan. "Ah, mungkin suara batang pisang jatuh." Namun suara itu makin lama makin dekat. Sampai akhirnya, dari arah jalan berkabut, muncullah sosok pocong kecil. Tubuhnya bantet, lompatannya pendek-pendek, kepalanya miring seolah tali ikatan menekan keras. Wajahnya mencongkel keluar dari sobekan kain kafan, kulit pucat kebiruan, lidah menjulur, mata melotot merah. "Astaga!" salah satu temannya menjerit. Randi membeku, wajahnya pucat pasi. Sosok pocong bantet itu melompat makin dekat, suaranya berat namun pendek, seolah setiap gerakan membawa beban dendam. Seketika, lampu petromax padam. Gelap gulita. Hanya terdengar jeritan memecah malam, diikuti suara benda jatuh berdebam. Keesokan harinya, warga menemukan 2 pemuda tewas di pos ronda. Tubuh mereka kaku, wajah membiru, mata terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Randi masih hidup, tapi ia ditemukan pingsan dengan mulut berbusa. Saat siuman, ia hanya bisa berteriak histeris. "Pocong! Pocong bantet!" Dia datang untuk balas dendam. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa Teluk Hitam gemetar mendengarnya. Beberapa percaya itu ulah arwah Eza yang tak tenang. Sebagian lain menganggap Randi hanya berhalusinasi karena rasa bersalah. Namun kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Malam-malam dipenuhi suara loncatan di jalanan. Pintu-pintu rumah diketuk, tapi saat dibuka tak ada siapapun. Bau anyir darah kadang tercium dari kuburan Eza, meski tanahnya masih segar. Maryam semakin ketakutan. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Kadang ia melihat kain putih lusuh tergeletak di pojok kamar, lalu hilang begitu saja. Sementara Apip, ia tetap tenang. Bahkan diam-diam ia merasa puas. "Balaslah nak. Tunjukkan pada mereka, bagaimana rasanya diperlakukan seperti binatang," bisiknya setiap malam. Sejak malam ketika 2 pemuda ditemukan tewas di pos ronda, suasana desa Teluk Hitam berubah drastis. Malam-malam yang biasanya hanya dipenuhi suara jangkrik ini menjadi mencekam. Setiap kali kabut turun dari rawa, warga menutup pintu rapat-rapat dan memadamkan lampu minyak lebih awal. Tidak ada lagi yang berani berjaga di pos ronda. Jalanan desa yang dulu masih ramai suara orang bergurau kini sunyi, hanya menyisakan gonggongan anjing yang seolah menyalak pada sesuatu yang tak kasat mata. Randi, yang menjadi saksi langsung teror malam itu, kini tidak lagi sombong seperti dulu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan bibirnya terus gemetar. Setiap malam ia berteriak ketakutan, bermimpi dikejar pocong bantet dengan mata merah melotot. "Dia datang. Dia datang lagi. Jangan dekatkan aku padanya," jeritnya, hingga orang tuanya harus mengikat tubuhnya ke dipan agar tidak melukai diri sendiri. Warga mulai berbisik-bisik. Itu balasan buat Randi, sejak dulu dia yang paling sering menghina Eza. Betul, mungkin arwah Eza benar-benar marah. Kalau begitu, bagaimana dengan kita yang juga ikut menertawakannya dulu? Bisikan itu membuat ketakutan semakin menjadi. Beberapa malam kemudian, giliran seorang pedagang ikan bernama Pak Usman yang ditemukan tewas mengenaskan di dekat rawa. Tubuhnya kaku, matanya melotot, bibirnya membiru. Anehnya, di tanah berlumpur tempat ia ditemukan, ada jejak loncatan kecil, berderet menuju tubuhnya, seperti jejak pocong yang melompat-lompat. Warga gempar. Mereka tahu Pak Usman adalah salah satu orang yang sering merendahkan Eza saat masih hidup. Bahkan dulu ia pernah berkata terang-terangan di pasar, "Badanmu bantet, rezekimu pun bantet." Kini, mulutnya terkunci untuk selamanya. Makin banyak warga yang panik. Setiap malam mereka menutup diri di rumah, membaca doa dengan suara keras. Namun doa-doa itu tidak menghentikan suara yang makin sering terdengar melompat di jalan desa. Di rumah gubuknya,
Maryam semakin tidak tenang. Setiap malam ia bermimpi melihat Eza duduk di ujung ranjang, wajahnya pucat dengan mata berair. Ibu, kenapa ibu biarkan mereka sakiti aku? Kenapa ibu tidak melindungiku? Maryam terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menjerit hingga tetangga datang menenangkan. Sudah Bu Maryam, itu hanya mimpi. Namun ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah amarah anaknya sendiri yang kini bergentayangan. Seringkali ia memohon pada Apip agar mencari pertolongan. Bang, tolonglah, kita harus minta Kiai Munir membantu. Aku takut, arwah anak kita tidak tenang, anak kita sengsara bang. Namun Apip hanya menatapnya dingin. Biar saja. Anak kita akhirnya punya kekuatan. Biar mereka semua yang sudah membuatnya menderita merasakan akibatnya. Maryam terisak, tidak berdaya menghadapi kerasnya hati suaminya. Malam Jumat, beberapa pemuda desa memberanikan diri datang ke kuburan untuk memastikan keadaan. Mereka membawa obor dan parang, berjaga-jaga kalau-kalau ada binatang liar. Begitu sampai di makam Eza, mereka merinding. Tanahnya tampak bergelombang, tidak rata seperti kuburan baru biasanya. Dari bawah tanah, samar-samar terdengar suara ketukan pelan. Astaga, kalian dengar itu? Bisik seorang pemuda, suaranya gemetar. Yang lain pucat pasi. Itu suara dari dalam kuburan. Mereka berlari tunggang langgang, meninggalkan obor yang jatuh terbakar di tanah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati kuburan Eza lagi. Teror tidak berhenti pada Pak Usman. Seminggu kemudian, seorang ibu tua bernama Maijah ditemukan mati di ladang. Ia dikenal sebagai orang yang sering memanggil Eza, tumbal sial. Tubuh Maijah ditemukan dengan posisi miring, seolah sedang mencoba merangkak. Matanya terbuka lebar, mulutnya membiru, dan di sekeliling tubuhnya ada kain putih kusut yang entah dari mana asalnya. Lalu giliran Jali, teman dekat Randi, yang ditemukan mati di sungai. Tubuhnya tersangkut akar pohon, wajahnya pucat, dan di lehernya terdapat bekas ikatan tali seperti ikatan pocong. Setiap kali ada korban, warga semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah kutukan. Ini adalah Eza yang kembali untuk menagih dendam. Nadia, salah satu gadis desa yang dulu juga ikut menertawakan Eza, kini tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus bermimpi melihat Eza berdiri di depan rumahnya. Wajahnya sedih namun matanya penuh amarah. Suatu malam, ia memberanikan diri datang ke rumah Maryam. Dengan mata berkaca-kaca, ia bersujud di hadapan ibunya Eza. "Mak, maafkan aku, dulu aku sering ikut mengejek Eza. Aku bodoh, aku ikut-ikutan teman-temanku. Aku takut Eza datang menjemputku." Maryam hanya bisa menangis, memeluk gadis itu. "Aku pun tidak tahu harus bagaimana, Nak. Aku hanya ingin anakku tenang, bukan begini." Namun di sudut rumah, Apip mendengar semua itu. Wajahnya keras, suaranya dingin. Dia tidak akan tenang sebelum semua orang yang menghina dia merasakan balasannya. Teror pocong bantet membuat desa Teluk Hitam lumpuh. Tidak ada lagi orang yang berani keluar malam. Pasar menjadi sepi karena orang enggan melintasi jalan berkabut. Anak-anak menangis ketakutan setiap kali mendengar suara ketukan dari kejauhan. Beberapa keluarga bahkan memutuskan pergi meninggalkan desa. Mereka tak sanggup lagi tinggal di tempat yang dianggap terkutuk. Namun bagi sebagian besar warga, pergi bukan pilihan. Mereka terjebak di desa dengan ketakutan yang tak berujung. Kiai Munir akhirnya memanggil para tokoh desa untuk berkumpul di surau. Dengan wajah serius, ia berkata, "Kita semua tahu, ini ulah arwah Eza yang tidak tenang. Dia mati dalam keadaan tertekan, dan kita semua ikut bersalah karena tidak menolongnya. Dendamnya kini menjadi teror. Kalau kita tidak segera mencari jalan keluar, desa Teluk Hitam akan hancur." Namun kepala desa, Pak Samsul, mencoba menyangkal. "Ah, Kiai, jangan menakut-nakuti orang. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Orang mati karena takdirnya." Salah satu warga berteriak, "Tapi kenapa yang mati hanya orang-orang yang pernah menyakiti Eza?" "Jelaskan itu Pak Samsul." Suasana gaduh. Sebagian besar warga mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak percaya lagi pada kepala desa yang penakut. Hanya Kiai Munir yang masih menjadi pegangan harapan mereka. Suatu malam, suara terdengar jelas di tengah desa. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, semakin lama semakin keras.
Warga yang mendengar hanya bisa gemetar di balik pintu, menahan napas agar tidak menarik perhatian. Namun malam itu berbeda. Pocong Bantet tidak hanya muncul di satu tempat. Beberapa orang mengaku melihatnya melompat di jalan pasar. Lalu ada juga yang melihat kain kafan berlumur darah tergantung di pohon dekat surau. Dan malam itu, 3 orang lagi ditemukan tewas keesokan paginya. Semuanya adalah orang-orang yang dulu paling keras menghina Eza. Desa Teluk Hitam semakin tenggelam dalam teror. Desa Teluk Hitam kini bagai desa mati. Malam-malamnya hanya berisi tangisan, doa, dan jeritan histeris. Siang harinya pun tidak lebih baik, karena setiap pagi selalu ada kabar duka. Satu demi satu warga ditemukan tewas dengan wajah membiru, mata terbelalak, dan tubuh kaku seakan dicekik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Warga desa sudah tidak bisa menutup mata lagi. Semua tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah kutukan. Ini adalah Eza yang kembali. Suatu sore, Kiai Munir mengumpulkan warga di surau kecil yang berdinding kayu. Wajah-wajah pucat penuh ketakutan memenuhi ruangan itu. Bahkan anak-anak pun dipeluk erat ibunya, tak berani melepaskan genggaman. Kiai Munir berdiri di depan, memegang tasbih yang tak pernah lepas dari tangannya. Suaranya berat dan tenang, meski jelas ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Saudara-saudara, kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan lagi sekedar kematian biasa. Ini adalah arwah yang gelisah, arwah seorang anak muda bernama Eza. Warga terdiam. Hanya suara tangisan bayi terdengar. Kita semua bersalah. Kita yang menutup mata saat anak itu dihina, saat ia dipermalukan, saat ia menderita. Dan sekarang dia kembali, menuntut balas. Suara bisik-bisik terdengar. Beberapa warga menangis. Ada yang memukul dadanya sendiri, menyesal, namun ada juga yang menatap tajam ke arah Apip yang duduk di sudut ruangan. Salah seorang warga, Pak Badrun, berdiri dan menunjuk ke arahnya. Semua ini juga karena kau, Apip. Kau yang jadi bapaknya. Kau yang seharusnya melindungi anakmu, bukan malah membiarkan dia mati bunuh diri. Warga lain ikut bersuara. Betul. Kau pasti punya rahasia. Kenapa arwah anakmu begitu dendam? Jangan-jangan kau yang sengaja membuatnya tak tenang. Suasana seketika hening. Kata-kata Apip membuat bulu kuduk merinding. Bahkan Kiai Munir memejamkan mata, wajahnya berat. Maryam jatuh terduduk, menangis di pojok surau. Ia tak sanggup mendengar kata-kata suaminya. Dalam hatinya, ia tahu Apip menyimpan sesuatu. Ia tahu suaminya sengaja tidak membuka tali pocong Eza. Tapi ia terlalu lemah untuk membantah. Sambil menangis, ia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kalau memang anakku menderita, tolong lepaskan ia dari siksaan ini. Jangan biarkan dendamnya menelan seluruh desa. Namun doa Maryam seolah tertelan kabut yang semakin sering turun di desa. Malam itu, warga desa memutuskan berkumpul di surau untuk berzikir bersama, dipimpin Kiai Munir. Mereka berharap doa-doa itu bisa menenangkan arwah Eza. Lampu minyak dipasang banyak-banyak, suara doa menggema. Namun di luar, kabut semakin tebal, menutupi jalan desa. Tiba-tiba, suara loncatan itu terdengar jelas, makin lama makin keras, makin dekat. Anak-anak menjerit, perempuan menangis, dan para lelaki merapatkan barisan. Pintu surau bergetar keras, seakan ada sesuatu yang menghantam dari luar. Terus baca doa. Jangan berhenti, seru Kiai Munir dengan suara keras. Namun tiba-tiba, salah satu jendela terbuka dengan sendirinya. Dari balik kabut, muncul wajah pucat dengan mata merah menyala, kain kafan sobek, dan tubuh kecil melompat-lompat. Pocong Bantet itu menatap langsung ke dalam surau. Jeritan histeris pecah. Beberapa warga langsung lari keluar, lupa bahwa di luar kabut lebih menyeramkan. Dan benar saja, mereka ditemukan tewas keesokan paginya, wajah membiru dan lidah menjulur. Di dalam surau, Kiai Munir terus melantunkan doa dengan keras. Pocong Bantet hanya menatap, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Warga tersisa di dalam surau terdiam, wajah pucat, tubuh gemetar. Mereka tahu, doa pun tidak cukup menahan dendam yang sudah membara terlalu dalam. Di tengah ketakutan warga, hanya satu orang yang berani mencoba mendekati arwah Eza, Nadia. Ia gadis yang dulu sering ikut mengejek, namun hatinya kini dipenuhi rasa bersalah. Suatu malam, ia memberanikan diri mendatangi makam Eza seorang diri.
Dengan membawa bunga melati dan lampu minyak, ia duduk di tepi kuburan itu. Eza, suaranya bergetar, tapi ia mencoba tegar. Maafkan aku salah. Aku ikut-ikutan teman-temanku menertawakanmu. Padahal aku tahu kau tidak bersalah. Kau hanya berbeda. Tapi aku pengecut, aku tidak pernah membelamu. Maafkan aku. Angin berhembus kencang. Lampu minyak hampir padam. Tanah makam berguncang pelan, dan suara terdengar dari bawah. Nadia menutup matanya, meneteskan air mata. Kalau kau ingin menjemputku, aku ikhlas. Asal kau tahu, aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Namun malam itu, tidak ada teror padanya. Angin mereda, tanah kembali tenang. Nadia pulang dengan tubuh gemetar, namun selamat. Kabar itu menyebar. Sebagian warga percaya, mungkin Eza hanya ingin mereka mengakui kesalahan, menyesal, dan meminta maaf. Namun sebagian lain tetap ketakutan, karena tidak semua korban punya kesempatan seperti Nadia. Suatu malam, Kiai Munir datang ke rumah Apip. Ia duduk di serambi, menatap lelaki itu dengan mata tajam. Apip, aku tahu kau menyimpan sesuatu. Aku tahu kau tidak membuka tali pocong anakmu. Itulah sebabnya arwahnya tidak tenang. Kau yang mengikatnya di dunia ini. Kau yang membuatnya jadi makhluk pendendam. Apip terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Benar Kiai. Aku yang melakukannya. Karena aku ingin anakku membalas dendam. Mereka semua membuatnya menderita. Apa salahku kalau aku ingin mereka merasakan sakit yang sama? Kiai Munir menepuk lututnya keras. Astaga, Apip. Kau sudah bermain dengan api. Kau bukan hanya menyerahkan anakmu pada dendam, kau menyerahkan seluruh desa pada kehancuran. Apip menatapnya dengan dingin. Biar saja. Desa ini pantas hancur. Mereka pantas merasakan teror itu. Maryam yang mendengar percakapan itu menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Ia merasa tidak kuat lagi tinggal bersama suami yang hatinya sudah dikuasai amarah. Sejak malam itu, teror pocong Bantet semakin mengerikan. Tidak hanya muncul dengan loncatan, tapi juga meninggalkan bekas di rumah-rumah. Di dinding rumah warga ditemukan coretan-coretan darah dengan tulisan, "Aku kembali." Di sumur desa, kain kafan putih terapung bersama bau busuk menyengat. Di ladang, Jeremy ditemukan berantakan seolah ada sesuatu yang berguling-guling di atasnya. Setiap malam selalu ada korban. Warga yang dulu ikut menertawakan Eza mati satu persatu dengan cara yang misterius. Ada yang ditemukan tergantung seperti Eza, ada yang mati dengan leher terikat, ada juga yang seolah tercekik oleh tangan gaib. Desa Teluk Hitam kini benar-benar lumpuh. Tak ada lagi yang berani keluar rumah, tak ada lagi suara riang. Yang ada hanya ketakutan, doa, dan penyesalan. Malam-malam di Desa Teluk Hitam kini bukan lagi milik manusia. Jalanan sepi, lampu minyak dibiarkan mati, dan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Desa itu bagai mayat hidup, berdiri, tapi tanpa jiwa. Orang-orang mulai pindah, meninggalkan rumah dan sawah mereka. Ada yang memilih tinggal di desa sebelah, ada juga yang nekat kabur ke kota. Namun anehnya, beberapa dari mereka tetap menjadi korban. Bahkan setelah kabur jauh, mereka ditemukan mati dengan cara mengenaskan, seakan pocong Bantet bisa mengejar kemanapun mereka pergi. Desa tetangga mulai ketakutan juga, menyebut Teluk Hitam sebagai desa terkutuk. Tak ada yang berani melintas di jalanan sekitar desa itu. Di tengah semua teror itu, Maryam semakin rapuh. Ia jarang makan, jarang tidur, matanya cekung, tubuhnya kurus. Setiap malam ia mendengar suara anaknya memanggil dari halaman rumah. Suara itu lirih, tapi jelas. Kadang diiringi suara loncatan pelan. Maryam hanya bisa menangis, menutup telinganya dengan bantal. Eza. Nak, jangan ganggu makmu kalau kau marah, marahlah pada orang lain, jangan pada makmu. Namun rasa bersalah di hatinya membuatnya terus diganggu. Bahkan beberapa kali ia melihat kain putih melintas di depan kamarnya. Apip, suaminya, tetap keras hati. Ia tidak pernah terlihat ketakutan. Setiap kali Maryam menangis, ia hanya berkata dingin. Biarkan dia Maryam. Itu anak kita. Biarkan dia menuntut balas. Aku bangga padanya. Kata-kata itu justru menambah luka di hati Maryam. Ia merasa suaminya bukan lagi manusia,
melainkan iblis yang haus darah. Randi, pemuda yang paling sering membuli Eza dulu, kini benar-benar dikejar rasa takut. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk, melihat Eza melompat-lompat dengan mata merah, mendekat dan mencekiknya. Ia mencoba pergi ke rumah Kiai Munir, memohon ampun, bahkan menangis seperti anak kecil. "Kiai, tolong saya akui, dulu saya jahat sama Eza, saya sering pukul dia, hina dia, tapi saya takut mati Kiai." Kiai Munir menghela napas panjang. "Anakku, penyesalanmu terlambat. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Kau harus benar-benar bertobat. Berdoa, jangan pernah berhenti, dan jangan sekalipun berhenti meminta maaf pada arwahnya." Randi mengangguk, tapi wajahnya pucat. Sayang, malam itu juga, Randi ditemukan tewas di sawah belakang rumahnya. Tubuhnya terikat kain kafan dari ujung kaki sampai kepala, dan di dahinya tertulis dengan darah, "Selesai." Kematian Randi membuat warga makin yakin, dendam Eza tak bisa dihentikan dengan sekedar doa atau penyesalan. Karena ketakutan sudah tak terbendung, sekelompok warga dipimpin Kepala Desa Samsul nekat mengambil jalan pintas. Mereka mendatangi rumah Apip dengan membawa parang, obor, dan kayu bakar. "Apip, keluar kau. Semua ini gara-gara kau," teriak Samsul. Warga berteriak marah. "Kau biarkan anakmu jadi iblis. Kami sudah cukup menderita. Kami akan bakar rumahmu." Maria menjerit ketakutan, mencoba menghadang di depan pintu. Jangan lakukan ini. Kalian hanya akan membuat dendam Eza makin besar." Namun warga sudah buta oleh ketakutan. Mereka mendorong Maryam hingga jatuh. Api obor diayunkan ke dinding rumah. Tiba-tiba, suara loncatan itu terdengar dari arah kuburan. Semakin lama semakin cepat. Kabut tebal turun tiba-tiba, menutupi jalan dan rumah. Warga yang tadi berteriak kini saling pandang, wajah mereka pucat. Dari kegelapan kabut, muncullah pocong Bantet dengan mata merah menyala. Tubuhnya kecil, tapi wajahnya menakutkan. Ia melompat cepat, menghantam satu persatu warga. Jeritan pecah. Parang terlepas dari tangan, obor padam. Warga lari berhamburan, tapi tak ada yang lolos. Mereka jatuh satu persatu, tubuh mereka tergulung kain kafan yang muncul entah dari mana. Samsul, sang kepala desa, menjadi yang terakhir. Ia terjatuh di tanah, lututnya gemetar. "Eza, ampun nak, aku salah. Namun pocong Bantet hanya mendekat, menatapnya dingin, lalu melompat ke arahnya. Setelah itu, sunyi. Esok paginya, belasan mayat warga ditemukan tergulung kain kafan di halaman rumah Apip. Keesokan harinya, Kiai Munir datang ke rumah Apip. Suasana rumah sudah seperti neraka. Bau anyir darah, suara tangisan Maryam, dan jejak-jejak kain kafan di lantai. Kiai Munir menatap Apip dengan mata penuh amarah. "Apip, kau harus hentikan ini. Kalau tidak, seluruh desa akan musnah." Apip tersenyum tipis. "Biar musnah Kiai. Mereka pantas mati. Mereka semua membunuh anakku. Dan kau juga membunuh anakmu, kau yang menjeratnya pada dendam. Kau yang membuat arwahnya terperangkap," balas Kiai Munir menahan amarah. Untuk pertama kalinya wajah Apip berubah. Ia terdiam, sorot matanya meredup. Namun hanya sebentar. Setelah itu ia tertawa lirih. "Tidak Kiai. Aku hanya memberi Eza kekuatan. Aku hanya membiarkan dia melakukan apa yang seharusnya. Aku bangga padanya." Kiai Munir menutup wajah dengan kedua tangannya. "Astaga, Apip, kau sudah gila. Kau bukan lagi bapak, kau iblis." Maryam yang mendengar semua itu semakin hancur. Ia menangis keras, jatuh pingsan di dalam rumah. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari sebelumnya. Pocong Bantet tidak lagi hanya menghantui jalan desa, tapi masuk ke rumah-rumah. Ada keluarga yang ditemukan mati seluruhnya, dari ayah, ibu, hingga anak-anak. Ada rumah yang penuh coretan darah di dinding, bertuliskan, "Kalian semua bersalah." Bahkan hewan ternak pun mati mendadak, seolah tercekik sesuatu. Desa Teluk Hitam benar-benar menjadi kuburan berjalan. Kiai Munir tahu, waktunya hampir habis. Jika tidak ada yang dilakukan, maka bukan hanya desa itu yang akan lenyap, tapi juga desa-desa sekitarnya. Ia tahu kunci dari semua ini ada pada satu orang,
Apip Noval. Desa Teluk Hitam sudah tidak seperti desa lagi. Rumah-rumah kosong dengan pintu berayun tertiup angin, jalanan berlumut, dan kabut pekat menyelimuti tiap malam tanpa henti. Mayat-mayat terus berjatuhan. Semakin sedikit yang tersisa, semakin mencekam keadaan. Sampai akhirnya, hanya tersisa beberapa orang saja. Maryam yang semakin sakit, Apip yang masih keras kepala, dan Kiai Munir yang terus berjuang. Kiai Munir tahu, jika malam ini mereka tidak melakukan sesuatu, maka seluruh desa akan hilang ditelan dendam. Di surau yang tinggal separuh rubuh, Kiai Munir menggelar tikar lusuh. Ia duduk bersila, menyalakan lampu minyak, lalu memanggil Maryam dan Apip. Apip, Maryam, malam ini kita harus akhiri semua. Tidak ada waktu lagi. Eza harus dilepaskan dari jeratan dendamnya. Maryam menangis, tubuhnya gemetar. Tolong Kiai, tolong selamatkan anak saya. Namun Apip berdiri dengan wajah keras. Tidak Kiai. Aku tidak akan membiarkan mereka tenang. Aku ingin semua orang di desa ini mati. Biar mereka merasakan penderitaan anakku. Kiai Munir menatapnya dengan tajam. Apip, kau bukan lagi ayah. Kau sudah jadi iblis. Kau pikir Eza tenang dengan semua ini? Semakin banyak darah tertumpah, semakin tersiksa arwahnya. Maryam terisak. Bang, sudahlah, lepaskan Eza. Jangan teruskan ini. Apip hanya terdiam, matanya merah, lalu keluar meninggalkan surau. Malam itu, kabut turun lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Dari arah kuburan, suara loncatan terdengar, lebih cepat, lebih keras. Kiai Munir berdiri tegak, membaca doa dengan suara lantang. Maryam bersembunyi di baliknya, menangis tak henti. Dari kabut, muncullah sosok pocong bantet. Matanya merah menyala, kain kafannya koyak, tubuhnya melompat-lompat mendekat. Eza, anakku, Maryam berteriak histeris, mencoba meraih pocong itu, tapi Kiai Munir menahannya. Jangan Maryam. Itu bukan lagi anakmu, itu arwah yang terikat dendam. Pocong bantet berhenti tepat di depan mereka. Sorot matanya menusuk, seolah ingin bicara, tapi hanya terdengar suara erangan lirih. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara Apip terdengar. Ia membawa cangkul di pundaknya, wajahnya dingin. Tidak ada yang bisa hentikan dia, Kiai. Tidak kau, tidak Maryam, tidak siapapun. Karena aku tidak akan pernah membuka tali pocongnya. Kiai Munir terperanjat. Apa yang kau katakan? Apip menatap ke arah pocong bantet yang kini tampak tenang melihat ayahnya. Aku sengaja menyembunyikan kunci. Aku tahu hanya dengan membuka tali kafannya dan mendoakannya kembali dia bisa tenang. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Maria menjerit, memukul dada suaminya. Bang, kau gila. Kau sendiri yang mengutuk anakmu jadi begini. Namun Apip tidak bergeming. Ia menatap pocong bantet dengan senyum tipis. Eza, anakku, teruslah balas dendammu. Aku ada di pihakmu. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Pocong bantet mengamuk, melompat ke sana kemari, menghantam rumah-rumah hingga roboh. Warga yang tersisa lari pontang-panting, sebagian mati, sebagian menghilang di telan kabut. Maryam jatuh pingsan, tubuhnya lemah tak sanggup lagi. Kiai Munir terus membaca doa dengan suara lantang, meski suaranya nyaris tenggelam oleh suara jeritan dan hantaman. Kabut menelan seluruh desa. Suara loncatan pocong bantet terdengar hingga jauh malam, lalu sunyi. Esok harinya, desa Teluk Hitam benar-benar sunyi. Hanya ada bangkai rumah, jalanan kosong, dan kabut yang tak pernah hilang. Maryam ditemukan tak bernyawa di surau, wajahnya tenang seakan ia akhirnya lepas dari penderitaan. Kiai Munir juga hilang tanpa jejak, hanya kitab kuno dan tasbihnya yang tertinggal di tikar lusuh. Namun yang paling aneh, Apip juga menghilang. Tak ada seorang pun menemukan jasadnya. Tak ada tanda ia mati, tak ada darah, tak ada jejak. Ia seakan ditelan bumi. Begitu juga dengan makam Eza. Kuburannya hancur, tanahnya tergali, kosong tanpa mayat. Desas-desus menyebar, Apip membawa mayat anaknya, memindahkannya ke tempat rahasia agar tidak ada yang bisa menemukannya. Karena hanya dengan membuka tali pocong dan mendoakannya lagi, Eza bisa tenang. Apip tidak mengizinkan itu terjadi. Beberapa tahun kemudian, desa Teluk Hitam benar-benar ditinggalkan.
Semua warga yang masih hidup pindah ke desa lain, tidak ada yang berani kembali. Rumah-rumah ditelan lumut dan tanaman liar. Jalanan retak dan dipenuhi ilalang. Surau roboh, hanya menyisakan tiang kayu lapuk. Namun orang-orang yang melintas di sekitar desa sering mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara loncatan kecil, kadang disertai tawa lirih. Orang-orang mulai menceritakan legenda tentang pocong bantet yang menghantui desa mati. Tentang ayahnya, Apip Noval, yang menghilang bersama mayat anaknya. Tentang dendam yang tidak pernah selesai. Anak-anak di desa tetangga sering ditakut-takuti. Jangan main ke Teluk Hitam malam-malam, nanti pocong bantet menjemputmu. Desa itu pun diberi julukan baru, Desa Hantu. Tak ada yang berani mendekat. Hingga kini, kisah pocong bantet masih jadi buah bibir. Ada yang bilang pernah melihat sosok kecil berbalut kain putih melompat di pematang sawah. Ada yang bersumpah pernah mendengar suara tangisan seorang ibu dari dalam kabut. Namun tak ada yang benar-benar tahu di mana jasad Eza disembunyikan. Tak ada yang tahu apakah Habib masih hidup atau mati. Yang pasti, selama tali pocong itu tidak pernah dibuka, selama doa tidak pernah dipanjatkan untuknya, arwah Eza akan terus berkeliaran. Desa Teluk Hitam pun tetap mati, menjadi saksi bisu sebuah dendam seorang anak yang tak pernah merasakan kasih sayang dunia. Dan pocong bantet menjadi urban legend paling menakutkan yang pernah ada di tanah itu. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Legenda Pocong Bantet berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.